Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar ilmu tafsir. Pertanyaan pertama, apa judul makalah kelompok pertama? Sebutkan ayat dan surat apa yang dibahas. Kelompok pertama itu mempresentasikan makalah yang berjudul Pengertian dan Perbedaan Ilmu Tafsir, Tafsir dan Takwil. Menurut Hasbi As-Sadiqi, ilmu tafsir adalah ilmu yang menerangkan tentang hal nuzul ayat, keadaan-keadaannya, kisah-kisahnya, sebab-sebab turunnya, tertib makiyah dan madaniyahnya, kemudian muhkam dan mutasyabihnya. Kemudian kalau menurut Imam Al-Zarqani, bahwa tafsir itu adalah ilmu yang membahas kandungan Al-Quran baik dari segi pemahaman makna atau arti sesuai dikehendaki Allah menurut kadar kesanggupan manusia. Kemudian perbedaan antara ilmu tafsir dan tafsir yang pertama itu dari segi kedudukannya. Ilmu tafsir adalah alat untuk menafsirkan, sedangkan tafsir itu adalah pekerjaan atau hasil dari usaha menafsirkan. Kemudian dari segi tujuan mempelajari keduanya, ilmu tafsir itu agar mengetahui bagaimana cara menafsirkan Al-Quran atau agar mampu menafsirkan. Sedangkan tafsir itu untuk mengetahui apa maksud atau kandungan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga itu segi kitab-kitabnya atau materinya. Ilmu tafsir itu kitab-kitab ulumul Al-Quran atau ilmu at-tafsir, misalnya Manahil al-Irfan fi ulum Al-Quran. Sedangkan kalau tafsir, kitab-kitab tafsir ialah kitab-kitab yang secara khusus disusun dalam memahami maksud ayat-ayat di Al-Quran. Misalnya tafsir Al-Maragi. Yang keempat itu dilihat dari segi sebab akibat. Ilmu tafsir itu mampu menafsirkan Al-Quran, sedangkan tafsir belum tentu menyebabkan orang bisa menafsirkan atau mengetahui tafsir Al-Quran. Kata takwil itu berasal dari kata awal yang berarti al-marja, yang berarti tempat kembali. Menurut Tamim Usham, dengan mengutip dari pendapat Al-Suyuti, mengatakan bahwa takwil itu berarti interpretasi atau memalingkan makna ayat Al-Quran dari kemungkinan makna lain. Kemudian para ulama itu membedakan antara tafsir dan takwil. Menurut mereka itu tafsir lebih mengarah pada pengertian yang bersifat lahir ayat. Jadi tafsir itu berfokus pada makna teks lahirnya, sedangkan kalau takwil itu mengacu pada pengambilan makna yang lebih mendalam, makna yang tersembunyi dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ayat-ayat yang dibahas di makalah ini itu surat Al-Furqan ayat 25 yang artinya itu surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 33 yang artinya, tidakkah orang-orang kafir itu datang kepadamu dengan membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami mendatangkan kepadamu sesuatu yang benar dan paling baik penjelasannya. Pada ayat ini pembahasan tentang menggunakan kata tafsir yang diartikan juga penjelasannya. Pertanyaan kedua, sebutkan judul kelompok 2 sampai kelompok 5 serta berikan penjelasan singkatnya. Judul makalah kelompok 2 itu mengenai fase-fase perkembangan tafsir pada fase pertama. Fase perkembangan pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini tafsir itu belum tertulis dan secara umum itu periwayat ketika itu tersebar secara lisan. Jadi masih secara lisan dari Muhammad. Kemudian fase perkembangan pada masa mufasir dan kalangan sahabat Nabi Muhammad ini sangat berhati-hati, enggan untuk menafsirkan Al-Quran di masa ketika Rasulullah itu masih hidup. Kemudian kelompok ketiga ini membahas tentang fase-fase perkembangan tafsir pada fase kedua. Setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin setelah berakhir,
Masa pemerintahan kemudian dipegang oleh generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'in, yang tentunya segala urusan yang terjadi pada masa sahabat berganti alih kepada masa tabi'in. Dalam hal penafsiran yang pada masa ke masa ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan karena penafsiran pada masa sahabat diterima baik oleh para ulama dari kaum tabi'in di berbagai daerah kawasan Islam. Kemudian kelompok 4. Kelompok 4 ini membahas tentang fase-fase perkembangan tafsir pada fase ketiga. Pada fase ketiga ini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu tahap pertama, tafsir masih belum dibukukan secara sistematis. Kemudian pada tahap kedua itu muncul beberapa ulama yang menulis tafsir secara khusus dan berusaha memisahkan antara penafsiran Al-Quran dan usaha pengumpulan dan pembukuan hadis. Jadi memisahkan antara penafsiran Al-Quran dan pengumpulan hadis. Kemudian di tahap ketiga itu perkembangan tafsir tidak berhenti pada corak tafsir bi al-matsur saja, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa ulama tersebut, tetapi berlanjut kepada perkembangan berikutnya. Pada tahap keempat ini, kemudian setelah tahap ketiga itu tahap keempat. Pada tahap keempat, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka pembukuan tafsir juga mulai mencapai kesempurnaan. Kemudian kelompok kelima itu membahas tentang jenis-jenis tafsir, yaitu membahas tentang tafsir bi al-matsur. Tafsir bi al-matsur ini adalah suatu usaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan Al-Hadis, bahkan perkataan para sahabat termasuk juga para tabi'in. Kemudian pertanyaan ketiga itu, apa yang Anda pahami dari diskusi kelompok 6, judul apa yang disampaikan dan kemukakan pemahaman yang didapat. Kelompok 6 ini membahas tentang tafsir bi ar-ra'i. Tafsir bi ar-ra'i ini merupakan salah satu metode dalam penafsiran Al-Quran. Tafsir bi ar-ra'i ini adalah tafsir yang dalam penjelasan maknanya atau maksudnya, mufasir hanya berpegang kepada pemahamannya sendiri. Pengambilan kesimpulan, istinbatnya juga didasarkan pada logikanya semata. Mengingat tafsir bi ar-ra'i ini lebih menekankan sumber penafsirannya pada kekuatan bahasa dan akal pikiran mufasir. Kemudian tafsir bi ar-ra'i ini dibedakan menjadi maksudnya terbagi ke dalam dua macam ya. Tafsir bi ar-ra'i yang terpuji dan tafsir bi ar-ra'i tercela. Kemudian pertanyaan keempat. Sebutkan Anda itu dari kelompok berapa setelah UTS ya, dan sebutkan judulnya dan kemukakan secara singkat. Setelah UTS saya itu termasuk ke kelompok 13 dengan judul metode tafsir tahlili dan metode tafsir ijmali. Metode tafsir tahlili merupakan salah satu metode dalam penelitian tafsir. Metode tahlili ini berusaha menganalisa dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan dan komprehensif. Penjelasan meliputi bacaan ayat, bangunan nahwu dan sorof, sebab nuzul ayat, makna global dari ayat, hikmat persyariatan dan lainnya. Hikmat persyariatan. Kemudian tafsir ijmali, yaitu penafsiran Al-Quran dengan uraian singkat dan global tanpa panjang lebar. Jadi mufasir itu menjelaskan arti dan makna ayat dengan uraian singkat yang dapat menjelaskan sebatas arti tanpa menyinggung hal-hal lain. Jadi hanya sebatas itu aja. Kemudian pertanyaan kelima, coba Anda jelaskan perbedaan tafsir dan takwil serta berikan masing-masing contohnya.
Seperti yang tadi dijelaskan pada pertanyaan pertama ya. Jadi para ulama itu membedakan tafsir dan takwil. Menurut mereka itu tafsir lebih mengarah pada pengertian yang bersifat lahir ayat. Jadi tafsir itu berfokus pada makna teks lahirnya, sedangkan kalau takwil itu mengacu pada pengambilan makna yang lebih mendalam, makna yang tersembunyi di dalam ayat Al-Quran tersebut. Contoh tafsir dan takwil firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang bunyinya la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan jika takwil itu sedangkan jika ditakwilkan maka tidak ada keraguan di kalangan kaum yang beriman. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan jawabannya memuaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.